kelompok 9 akan mempresentasikan tentang mekanika fluida. Halo, di sini saya Zahti. Saya akan menjelaskan mekanika fluida. Fluida atau zat alir adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan dinamis. Saya akan menjelaskan yang bagian statis. Pengertian fluida statis. Fluida statis adalah zat fluida yang tidak bergerak atau diam atau bergerak dengan kecepatan yang seragam antara partikelnya. Ada dua jenis fluida statis. Yang pertama itu fluida cair, yang kedua fluida gas. Lanjut ke karakteristik fluida statis. Karakteristik adalah tanda ciri atau fitur yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu atau membedakan satu hal dengan lainnya. Karakteristik fluida statis adalah ada 5 karakteristik. Yang pertama berada dalam keadaan diam, yang kedua memiliki massa jenis, yang ketiga memiliki tekanan hidrostatis, yang keempat mematuhi hukuman Pascal, yang kelima yang terakhir itu mematuhi prinsip Archimedes. Kita akan masuk ke hukum fluida statis, yang ada 3 hukum di fluida statis ini yang terdiri dari yang pertama adalah hukum hidrostatis, yang kedua hukum Pascal, dan yang ketiga hukum Archimedes. Pertama adalah hukum hidrostatis. Apa sih hukum hidrostatis ini? Hukum hidrostatis adalah prinsip yang menyatakan bahwa tekanan hidrostatis pada semua titik yang berada di kedalaman yang sama dalam fluida adalah sama. Rumusnya adalah P sama dengan P kali G kali H. Keterangannya adalah P adalah tekanan hidrostatis, G percepatan gravitasi, H kedalaman, P massa jenis cairan. Yang kalian bisa lihat di sini ada contoh gambarnya ya seperti ini. Di hukum hidrostatis. Hukum hidrostatis menyatakan bahwa tekanan di dalam fluida diam pada ketinggian yang sama adalah konstan. Rumusnya di bawah ini adalah P1 sama dengan P2. P1 kali G kali H sama dengan P2 kali G kali H2. Dengan G yang sama maka persamaannya menjadi P1 kali H1 sama dengan P2 kali H2. Bisa kita lihat di sini juga ada keterangannya dari hukum hidrostatis. Saya sebutkan ya, P1 dan P2 tekanan pada titik 1 dan 2, P adalah massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, H ketinggian fluida. Di sini ada penerapan hukum hidrostatis di kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat, kayak contohnya lubang kuras bak mandi diletakkan di paling bawah. Bagian besar bendungan dibuat lebih tebal dibanding bagian atas untuk menahan tekanan. Semakin dalam menyelam, telinga akan semakin sakit. Pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus. Agar mengalir, tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infus. Masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum Pascal. Hukum yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan secara merata ke segala arah tanpa berkurang. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Rumusnya adalah V1 per A1 sama dengan V2 per A2. Penjelasan simbol dari dalam rumusnya, gaya pada permukaan 1 Newton, luas permukaan 1 M pangkat 2, gaya pada permukaan 2 Newton, luas permukaan 2 meter pangkat 2, dan gambarnya seperti ini ya teman-teman, ada di atas ini. Selanjutnya di sini juga ada penerapan hukum Pascal di kehidupan sehari-hari. Yaitu kalau di kehidupan sehari-hari contohnya seperti steam motor, steam mobil atau bengkel. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada rem hidrolik, terus ada dongkrak hidrolik, terus ada tensimeter, terus ada piston hidrolik pada ekskavator. Yang terakhir ada mesin hidrolik pengangkat mobil. Berikutnya, hukum Archimedes. Hukum
Hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya apung ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Di sini juga ada rumus dari Archimedes, yaitu Fa sama dengan PF kali G VC. Keterangannya adalah Fa adalah gaya apung atau gaya angkat, PF adalah massa jenis fluida atau zat alir, G adalah percepatan gravitasi, VC adalah volume benda yang tercelup. Sini ada penerapan hukum Archimedes di kehidupan sehari-hari. Bisa kalian lihat di sini ada gambarnya ya, ada kapal selam, kapal laut, galangan kapal, balon udara. Kapal selam mengatur massa jenis untuk tenggelam, melayang, atau mengapung. Kapal laut membentuk lambung, memindahkan air yang cukup agar kapal mengapung. Galang kapal pengujian stabilitas dan daya apung kapal. Balon udara mengatur massa jenis udara panas untuk menciptakan gaya apung. Nah, selanjutnya ada fluida dinamis. Pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak baik berupa zat cair maupun gas dengan ciri-ciri sebagai berikut: tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak mengalami putaran-putaran, kecepatannya konstan terhadap waktu, tidak mengalami gesekan. Karakteristik fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Fluida dianggap tidak kompresibel. Yang kedua, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan maupun ada gerakan materi, tidak mempunyai kekentalan. Yang ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida melalui suatu titik tertentu selalu tetap. Yang keempat, tak tergantung waktu tunak, artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminer. Nah, hukum fluida dinamis dibagi dua, itu ada satu fluida dinamis kontinuitas, yang kedua Bernoulli. Nah, di sini ada hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas adalah prinsip yang menjelaskan bahwa dalam aliran fluida yang tidak dapat dimanfaatkan incrossible dan dalam keadaan stabil, debit air di setiap waktu sepanjang aliran adalah sama atau konstan. Dengan kata lain, jumlah fluida yang melewati satu titik harus dengan jumlah fluida yang melewati titik lain. Selanjutnya ada rumus kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2. Keterangannya, A1 area lintas bagian wilayah 1 atau meter kuadrat, ada V1 kecepatan aliran di wilayah 1 meter per second, ada A2 area lintas bagian wilayah 2 meter kuadrat, ada V2 kecepatan aliran di wilayah 2 meter per second. Penjelasannya, debit aliran konstan. Debit adalah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Karena fluida tidak bisa hilang atau bertambah di sepanjang aliran, debitnya selalu sama. Jadi debit sama dengan A dikali V. Yang jika penampang mengecil, A2 lebih kecil dari A1, maka kecepatan fluida akan meningkat. V2 lebih dari V1. Sebaliknya, jika luas penampang membesar, kecepatan fluida akan berkurang. Di sini ada penerapan hukum kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan persamaan kontinuitas dibagi dua, yaitu ada satu, selang penyemprot. Ujung selang ditekan yang berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran air yang lebih besar. Yang kedua itu penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal.
Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah prinsip dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang stabil, ketika kecepatan fluida meningkat, tekanan statisnya akan menurun dan sebaliknya. Rumus hukum Bernoulli: P tambah 1/2 rho V2 ditambah rho GH sama dengan konstan. Keterangan: P tekanan fluida meter per second atau Pascal, rho massa jenis fluida, kg per meter 3, v kecepatan fluida meter per second, g kecepatan gravitasi 9,8 meter per second, h ketinggian fluida dari tanah meter. Cara kerja hukum Bernoulli: jika fluida mengalir melalui pipa dengan diameter kecil, kecepatan fluida akan meningkat sehingga tekanannya menurun. Jika sebaliknya, di pipa dengan diameter besar, kecepatan fluida lebih rendah sehingga tekanannya lebih tinggi. Ketinggian fluida juga memengaruhi tekanannya. Semakin tinggi posisi fluida, semakin besar tekanan akibat gravitasi. Penerapan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Bernoulli ada gambar satu itu tangki bocor, gambar yang kedua itu menekan selang air. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.